Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Niandira Azlia dari kelas manajemen 6A pagi. Nah, saya di sini mau mempresentasikan dengan manajemen resiko dana pensiun. Nah, di sini ada dana pensiun. Sebagian masyarakat sering mengartikan dana pensiun sebagai uang yang diterima sebagai kompensasi selebihnya berhenti bekerja. Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Dana pensiun didirikan oleh beberapa kerja atau pemerintah atau bank atau asuransi jiwa. Orang dengan latar belakang yang berbeda akan mengartikan pensiun dengan versinya masing-masing. Bagi profesional seperti dokter, pengacara, pemain sepak bola, seniman, pensiun diartikan berhenti kegiatan profesinya dan selebihnya menikmati hidupnya. Mereka bisa pensiun kapan saja, tidak ada ketentuan umur berapa harus pensiun, dan mereka memiliki berbagai alasan. Mereka sudah bosan, sudah lelah, atau tidak kuat, ataupun ingin fokus dengan hobi atau keluarga. Namun bagi karyawan atau pekerja, istilah pensiun umumnya diartikan sebagai berhenti bekerja karena sesuai ketentuan yang telah dicapai usia tertentu. Nah, jadi pentingnya pensiun di usia tua itu ketika kita tidak bekerja lagi dan biaya hidup masih tinggi, pengeluaran tidak terduga sering muncul, biaya pangan mungkin hanya bisa dikurangi sedikit, biaya listrik terpaksa harus lebih hemat, biaya papan berkurang karena lebih jarang mengecat rumah, walaupun rumah semakin tua dan perlu perawatan. Begitu pula biaya sandang yang juga dapat dikurangi, dan biaya sosialisasi bisa diturunkan. Makin tua tentunya kesehatan makin menurun dan seringkali memerlukan biaya kesehatan yang lebih besar. Nah, di sini ada manfaat pensiun. Dana pensiun adalah sebagai penyambung hidup di masa tua. Sebagai bekal pensiun, dana pensiun adalah sebagai pengeluaran untuk modal usaha di masa pensiun atau masa akan mendatang. Nah, manfaat pensiun berupa, jadi di sini ada pensiun hari tua, pensiun cacat, pensiun janda atau duda, pensiun anak, atau pensiun orang tua. Nah, di sini ada jenis program pensiun. Dana pensiun mampu meningkatkan motivasi kerja para pegawai jika ketiga manfaat di atas telah mencapai dengan baik. Maka secara otomatis akan meningkatkan motivasi para pegawai karena ada dasarnya tujuan pegawai bekerja adalah untuk meningkatkan kesejahteraan. Dana pensiun mampu meningkatkan kontribusi pada perusahaan bila pegawai telah bekerja keras dengan motivasi tinggi. Pada gilirannya, mereka akan memberikan kontribusi yang tinggi pula pada perusahaannya. Hal ini lebih lanjut akan mempengaruhi tingginya produktivitas para pegawai. Nah, di sini masih ada jenis program pensiun. Jadi dana pensiun memberikan kepastian masa tua secara hukum karena dana pensiun itu dikelola oleh lembaga-lembaga yang sudah jelas badan hukumnya. Dana pensiun memberikan jaminan secara finansial. Program ini mampu memberikan jaminan finansial kepada para pegawai di masa pensiun mereka nantinya. Besar kecilnya, hasil yang diterima sangat bergantung pada kemampuan perusahaan pemberi kerja maupun kemampuan para pegawai itu sendiri. Nah, jadi di sini ada fungsi program pensiun. Jadi pertama itu di sini ada fungsi asuransi. Nah, jadi fungsi asuransi ini penyelenggara program pensiun mengandung asas kebersamaan sebagai halnya dengan program asuransi. Sebagai contoh, seorang peserta program pensiun mengalami cacat atau meninggal dunia karena kecelakaan yang menyebabkan kehilangan pendapatan sebelum memasuki usia pensiun. Kepada peserta tersebut akan diberikan manfaat sebesar yang dijanjikan atas badan dana pensiun. Nah, kedua di sini ada fungsi tabungan karena dana pensiun bertugas untuk mengumpulkan atau mengembangkan dana. Maka dana tersebut merupakan akumulasi atau iuran peserta, pemberi kerja, karyawan, atau pemberi kerja bersama karyawan
dan pekerja mandiri. Kemudian, iuran tersebut akan diperlakukan seperti tabungan. Selanjutnya, ya dana yang dikumpulkan akan dikembangkan dan digunakan untuk membayar manfaat pensiun peserta. Besar manfaat pensiun peserta tergantung pada akumulasi dana yang telah disetor, jangka waktu pesertaan, dan hasil pengembangan dana yang terkumpul. Nah, di sini fungsi pensiun itu ada 3 ya guys. Jadi ini yang ketiga itu ada fungsi pensiun. Fungsi ini merupakan rujukan atau asas pokok penyelenggara program pensiun, yaitu asas penundaan manfaat pensiun. Artinya, peserta akan diberikan jaminan kelangsungan pendapatan dalam bentuk pembayaran secara berkala seumur hidup setelah pensiun. Nah, di sini juga ada produk-produk dana pensiun. Nah, jadi yang pertama itu ada program pensiun manfaat pasti, itu singkatnya PPMP. Produk pertama dana pensiun adalah program pensiun manfaat pasti, PPMP. Nah, dalam proses pengumpulan iuran ini, produk yang sudah tertulis dalam peraturan pemerintah ini menerapkan potongan gaji karyawan. Nah, terus ini ada 2 ya. Jadi ini yang kedua, itu program pensiun iuran pasti, PPIP. Berikutnya adalah program pensiun iuran pasti atau PPIP. Produk atau program ini memberikan segudang manfaat yang tidak kalah jauh dari pertama. Manfaat yang diberikan oleh produk ini berasal dari hasil pengembangan kekayaan iuran wajib karya dan perusahaan. Nah, itu adalah 2 produk dana hari tua yang di Indonesia sudah berbadan hukum. Nah, di sini juga ada studi kasus dari dana pensiun. Nah, ini ada 80 miliar dana pensiun karyawan Perumda Air Minum Makassar tersumbat. Nah, di sini. Nah, mengapa bagian hukum dan kepegawaian Perumda Air Minum Kota Makassar, Jufri bersama sejumlah karyawan melakukan unjuk rasa di kantor AJB Bumi Putra 1912 Makassar. Karyawan menurut AJB Bumi Putra 1912 mengembalikan dana pensiun pegawai yang telah dibayarkan sejak 2001 sebesar 80 miliar. Aspirasi ini kami sampaikan mengingat AJB Bumi Putra 1912 sampai saat ini tidak ada itikat baik untuk mengembalikan dana pensiun pegawai Perumda Air Minum Kota Makassar. Itu ujarnya Jufri Jumat 30 April 2021. Nah, jadi ini beritanya itu di tahun 2021 ya. Nah, ini selanjutnya karyawan Perumda Air Minum Makassar mengancam jika dana mereka tidak dicairkan, mereka akan melaporkan AJB Bumi Putra 1912 ke polisi. Kepada kantor wilayah AJB Bumi Putra Sulsel, Haslim mengatakan alasan Bumi Putra belum membayarkan manfaat asuransi ke karyawan karena Perumda Air Minum tidak lagi membayarkan premi sejak Januari 2019. Selain itu, kata Haslim, pihak AJB Bumi Putra masih butuh waktu menghitung premi yang telah terkumpul. Nah, Kepala Bagian Humas Perumda Air Minum Makassar, Anugrah Al-Kausar mengatakan alasan Perumda Air Minum menghentikan pembayaran premi asuransi ke AJB Bumi Putra sesuai arahan Badan Pemeriksa Keuangan atau disebut BPK. Sehingga saat ini, kata Anugrah, manajemen Perumda Air Minum terus berjuang untuk memfasilitasi proses pembayaran klaim asuransi AJB Bumi Putra ke karyawan dan pensiunan Perumda Air Minum Makassar. Nah, bahkan jajaran reaksi dan konsultan hukum sudah pernah ke kantor pusat AJB Bumi Putra di Jakarta untuk memperjuangkan hal tersebut. Ini bukan hanya menyangkut 50 orang pensiunan aja ya, jadi melainkan seluruh pegawai Perumda Air Minum Kota Makassar yang masih aktif. Ini katanya Anugrah.
Jadi di sini Anugrah itu meminta kepada AJB Bumi Putra segera menindaklanjuti tuntutan mereka, karena jika tidak ada itikat baik persoalan ini segera dilaporkan ke aparat penegak hukum atau disebut APH. Nah, jadi sekian presentasi dari saya. Selebihnya mohon maaf jika ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.